teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Sebagai asesmen awal, mari kita lihat gambar berikut. Yap, tepat sekali. Itu adalah gambar sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa sajakah? Di antaranya ada sumber daya alam peternakan, pertanian, dan juga sumber daya alam pantai. Dan tujuan pembelajaran kali ini melakukan kegiatan pembelajaran melalui problem-based learning, peserta didik mampu memahami tujuan mitigasi bencana dan jenis-jenis mitigasi bencana alam secara kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Kita perhatikan pemantik. Bersama kita amati video berikut. Banjir, airnya di mana-mana menggenang. Meletus, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menakutkan. Bagaimana ini? Mengapa di Indonesia sering terjadi bencana seperti itu? Marilah kita beranjak ke materi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Sehingga Indonesia ada yang dinamakan dengan angin muson. Ada dua jenis angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson merupakan angin yang berhembus secara musiman. Angin muson barat berhembus dari Asia menuju Australia dengan membawa banyak uap air sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan. Dan juga angin muson timur berhembus dari Australia menuju Asia dengan membawa uap kering sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Oleh karena itu, di Indonesia sering terjadi bencana alam, di antaranya kekeringan, angin puting beliung, dan juga kebanjiran. Di samping itu juga, Indonesia berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Sehingga dalam pertemuan lempeng tersebut akan terjadi tumbukan yang mengakibatkan energi terkumpul dan kemudian terlepas dan terjadi getaran yang sering kita sebut dengan istilah gempa. Selain itu juga Indonesia memiliki lebih dari 500 gunung berapi dan 127 diantaranya merupakan gunung yang bersifat aktif. Nah, teman-teman, karena inilah maka Indonesia banyak mengalami bencana dikarenakan adanya gunung meletus. Teman-teman, hati-hati ya yang tempat tinggalnya berdekatan dengan gunung berapi. Tetap waspada ya. Jadi teman-teman, untuk menghadapi hal tersebut, maka diperlukan adanya mitigasi bencana alam. Apa sih yang dimaksud dengan mitigasi bencana alam itu? Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana karena ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat tertentu. Jadi, bagaimana sih cara melakukan mitigasi bencana alam itu? 1. Dengan mitigasi struktural, di mana mitigasi ini membangun sarana dan prasarana fisik untuk menggunakan teknologi tahan bencana. Yang kedua, mitigasi non-struktural merupakan upaya meminimalkan dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Tahukah teman-teman, berdasarkan siklus waktunya, mitigasi bencana alam dapat dibagi menjadi 4 kategori. 1. Kegiatan sebelum bencana terjadi, kegiatan saat bencana terjadi, kegiatan tepat setelah bencana terjadi, kegiatan pasca bencana yang meliputi pemulihan, penyembuhan,
perbaikan, dan rehabilitasi. Tujuan utama mitigasi bencana untuk mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa atau kematian, kerugian secara ekonomi atau economic cost, dan kerusakan sumber daya alam. Materi kita sudah berakhir. Sekarang time to quiz. Saatnya berefleksi. Aku sangat senang dengan pembelajaran kali ini karena mengetahui banyak tentang tujuan mitigasi bencana alam. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sumber referensi bagi pembelajaran kita kali ini. Dan selanjutnya, anak-anakku sekalian, minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang baru tentang hubungan antara keragaman kondisi geografis Nusantara terhadap pembentukan. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.